Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Saya manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan meluruskan niat kita, mata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mendoakan saudara-saudara kita semuanya, kita hasil maksud apa yang menjadi cita-citanya, sehat walafiat. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Halamannya lihat 27 ya, hadisnya yang ke-39. 39. Ya, sebelumnya kisah ya. Bisa dibaca sendiri deh ya. Kemarin itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika luka ya, dilukain sama orang-orang kafir Quraisy, kemudian ditawarin sama malaikat untuk orang yang melukainya itu ya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak. Ini mencontohkan kepada kita tentang Nabi itu menghadapinya dengan sabar ya, walaupun sakit ya. Dan dia bahkan mendoakan Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun ya, muttafaqun alaih. Kita lompat sedikit sekarang ke 39. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nah, ini rawahul Bukhari. Jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan ya, mayuridillahu bihi khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih bagja mulia, rezeki ya, kemuliaan saja apa saja, maka ya yusib. Nah, kita harus siap-siap ya nerima ya, diberi musibah. Ya, jadi orang yang dikasih musibah itu awal dari Allah Subhanahu wa taala ya ngasih kebaikan sama kita. Kebaikannya apa saja. Ya yusibnya itu, musibahnya itu juga macam-macam, bisa sakit fisiknya ya bisa sakit panas ya, macam-macam penyakit lah. Ya asalkan kita sabar ya, gitu kan ya. Atau juga termasuk ya sakit non fisik. Ya sakit non fisik itu ya disakiti sama orang. Jadi dizolimi ya kalau kita sabar ya nanti ada ya yuridillahu bihi khairon ya,
Allah akan ngasih ya kebahagiaan, kemuliaan. Makanya orang tua dulu ya, kalau anaknya sakit ya, dipanas, sakit pilek, sakit apa ya, nah itu didoain sama orang tuanya. Nah pengen mulia kan, pengen bisa apa gitu, pengen mendapatkan kebaikan ya, itu ya doanya orang tua kalau anaknya sakit ya. Kalau anak-anak kan mesti ada panasnya, ada pileknya ya, ada. Nah biasanya mau di sawan katanya ya, sawan tuh disayang ya, ingin ada sesuatu yang dia bisa yang tadinya tidak bisa. Nah dia yuridillahu bihi khairon ya, asalkan orang tuanya sabar di situ, dendeng baik ya, sabar ya. Nah ini Rawahul Bukhari wa dobatu ya, Yusuf di sini bi fathi shad ya, wa kasriha ya, bisa dibacanya ya bi fathi ya, yusibi ya, atau pakai ya yusiba ya, nah, boleh ya. Jadi Yusuf saja, sini Yusuf minhu ya, ya Yusuf boleh dibaca yusiba ya, atau bikasriha yusibi ya, nah itu musibah ya, ya baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Jadi harokat itu ya menandakan sebuah makna ya. Yusiba ya itu yang lahir ya, yusibi ataupun yang batin ya. Nah, itu pemaknaannya. Jadi boleh dibaca yusiba, boleh dibaca yusibi, minhu atau yusib ya. Ya musibah apa saja artinya ya. Lahir batin ya. Ya biasa kalau musibah itu kan nggak enak ya, pokoknya hal-hal yang nggak enak ya. Ya apa sajalah ya. Nah bisa moral maupun material ya. Moral itu ada kerugian secara lahiriahnya ya, material itu ya. Ya anak sakit itu kan ya sabar itu artinya bukan dibiarkan saja, ada yusibinya ya. Ya keluar duit lah, bayar ke dokter sana musibah itu, tambah pengeluaran kan ya dikeluarin aja nggak apa-apa ya. Nah, nanti diganti sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ada eman-eman buat anak tuh, buat anak eman-eman tahu ya, berhari-hari panas nggak diobat-obatin ya. Nah, saya punya pengalaman itu ya. Ya, anak udah 3 hari lebih gak dibiarkan saja, dibawa ke dokter anak Bambang. Wah dimarahin itu, profesor katanya gimana, udah sekolah besar-besar tinggi-tinggi. Udah tahu udah 3 hari lebih kok nggak dibawa-bawa katanya. Nah, obatnya sih dikasih Naspro saja ya. Jadi ya yang tahu dokter lah. Jadi cepat ya, jangan sampai lewat 3 hari ya. Aduh ya, tambah pengeluarannya nggak apa-apa ya. Itu salah satu bentuk musibahnya ya, nambah pengeluaran itu kan ya. Jadi yang biasa disimpan-simpan ya keluarin aja duitnya ya. Ya. Kita lanjut Tuhan Anasin. Jadi memang ini kan babnya bab sabar ya. Jadi ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh memberikan healing itu juga pengobatan ini kan ya. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan ya. Sebab penyakit itu
ketika kemudian hatinya itu nggak bersih, ya, hatinya nggak ikhlas, jadi nambah penyakitnya. Betul itu, ya. Kalau hati kita bersih, hati kita ikhlas, ya, hati kita jadi bahagia, ya, ya. Yang nggak doyan makan jadi doyan makan itu, ya, ya dipaksakan saja. Sehat itu, ya. Maka ada dokter yang kalau ngasih advice sama pasiennya itu makan aja yang banyak, ya. Minum air putih yang banyak. Ya, saya ada dokter juga yang dikit-dikit harus operasi, dikit-dikit harus, ya. Ada dokter yang ya sederhana aja, makan aja Bu yang banyak. Minum air yang banyak, ya. Nah, itu juga pendekatan dari healing, ya, yang disebut Sufi healing, ya. Sufi itu artinya, ya, membersihkan hati, ya, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran, ya, banyak istighfar, gitu kan, ya. Nah itu juga jadi obat itu, ya, bersihkan hati, bersihkan pikiran, ya. Bersihkan curiga segala macam gitu loh, ya. Udahlah, ya. Nah itu tambah sakit kalau, ya, ya, terlalu banyak pikiran gitu, ya, diapain nih sama orang, udah, ya. Jadi dibersihkan aja, itu namanya Sufi healing. Nah, Sufi healing itu adalah bagaimana orang mengobati, ya, dari segala macam penyakit dengan menggunakan terapi Al-Quran, ya, dan terapi hadis. Nah, ngikuti aja apa yang ditunjukkan Rasul, ya. Rasul ya terima saja, terima, ya. Terus sabar, ya. Kullu da'in dawaun, ya. Ya, setiap penyakit ada obatnya, dan obat itu kan harus diusahakan, ya, bukan kemudian dibiarkan. Nah ini yang kemudian hadis ke-40-nya ini, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannaina, betul, ya, tamannaina ahadukum al mauta lidari asobahu fa in kana yudda fa'ilin fayakul Allahumma, ya, ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li, muttafaqun alaih. Nah ini ya juga bagian dari terapi, ya, healing tadi, ya. Orang sakit kan pikirannya macam-macam, ya. Nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan ngarep-ngarep mati, ya, semati bela kita sih. Ya, nah, ini jadilah ya taman nayani, ya, ahadukumul maut, ya, ini namanya nggak sabar. Jadi wis mati bae lah daripada urip pegel, nah gitu, ya. Repotin anak putu, nah nggak boleh gitu, ya. Jadi ya memang orang yang dikasih sakit kan lagi dibersihkan, ya, dari segala dosa-dosanya. Jadi nggak boleh ngarep-ngarep mati. Wis cepet bae mati, ya. Apalagi yang hidupnya kemudian ngedoain mati, nggak boleh lagi, ya, karena ada warisannya. Ya, jadi kampung-kampung gitu kan, ya. Itu kan kalau ibu-ibu bapak membaca surat Al-Baqarah itu kan ada di situ penyembelihan sapi betina, ya. Itu ada anak Yahudi, ya, kan, wis langka bapak ibu wis yatim, ya, diasuh sama pamannya, dimanja, disenengkan, dituruti apa saja pengenannya.
Nah, cuma karena nggak bersyukur ya. Jadi ini paman saya ini beli mati-mati gini ya. Wis watuk-watuk urip paling waras paling ditonggoni mati ya beli mati-mati ya. Nah, ini orang nggak syukur ini ya. Akhirnya dipateni bae wis lah, bunuh. Ya, coba dasar pinternya Yahudi. Kemudian berteriaklah dia, tolong. Nah, orang pada tetangga pada datang, aduh, dia kasihan temennya aja. Terus anak yatim dipungut siji ya, mati pisan aja. Ya, ada yang bunuh maksudnya. Kemudian ya karena punya Nabi ya sudah cari kemana-mana, ini siapa bunuhnya ini? Ya, maka datanglah kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Ya Musa, ya ini ada masalah nih di kampung saya ini. Kenapa? Itu ada orang dibunuh ya, dia meninggalkan seorang anak ponakan ya. Anaknya udah nyari, keluarganya udah nari ya. Ketemu. Gimana caranya nih? Nabi kan harus bisa katanya. Nah, dia minta sama Allah. Nah, kemudian turun ya. Ya. Antazbahu baqarah. Ya, maka sembelihlah kamu sapi betina. Ya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ya Musa, sapinya yang kayak gimana? Terus kamu sembelih saja ya. Iya, tapi yang gimana? Akhirnya ya sapinya warnanya kuning ya. Jadi kayak ikan tuna bersirip kuning. Ada itu ya, mahal harganya ya. Adanya juga di sana di pelautan Afrika. Ikan tuna bersirip kuning gitu ya. Ya. Siripnya aja harganya kalau di shop itu ya satu mangkok itu bisa 500.000. Itu secuil ya, mahal ya. Ya carinya yang mahal-mahal, yang angel-angel ya. Sampai sudah saking angelnya aja dicari juga ya, karena nggak boleh dipakai untuk meluku ya, untuk bekerja ya, harus peliharaan ya, dapat ya. Dari seorang petani yang angel pisan ya, harganya juga mahal. Sembelih ya. Nah, kemudian Allah perintahkan agar supaya diambil sebagian dagingnya. Ada tafsir mengatakan diambil telinganya ya. Terus perintahkan sama Allah Subhanahu wa taala agar dibanting ya di muka bumi. Nah, dituruti saja ya. Banting daging yang diambil tadi, kemudian si sapi tadi ngomong, yang bunuh itu ponakannya sendiri. Nah, baru lega dia ya, leganya baru tahu ya. Sangkanya main-main saja sama nabinya itu ya, dasar Bani Israel ya. Nah, itu contoh seorang anak yang ngarep-ngarep mati orang tuanya. Dosa, nggak boleh. Ngarep-ngarep mati nggak boleh ya. Dirinya sendiri juga jangan berdoa lah. La yatamannayanna, pakai takkid, jangan sekali-kali ngarep-ngarep ahadukum al maut ya. Ya, karena apa? Lidurli asobah. Nah, karena memang lagi ngadepin musibah ini sakit Pak ya. Nah, boleh sih wa in kana la Buddha itu boleh ya. Fa'ilan fal yakul boleh, kalau ngomong boleh lah ya. Allahumma ya ahyini makanatil hayatu khairun li, ya Allah ya. Kalau masih ada umur nih ya, ya yang kira-kira umur saya itu masih ada manfaatnya, kebaikannya, berilah kesehatan ya Allah, gitu loh ya. Ngomong doanya begitu ya. Ya, jadi kalau umur yang kira-kira masih ya kau berikan ini ada manfaatnya, udah sembuhkan ya Allah, jangan lama-lama sakitnya. Sakit kan pegel ya, ya. Doa gitu. Tapi watawaffani
ya idza kanatil wafatu ya khairan li ya. Kalau kira-kira umurku sudah ya nggak ada manfaatnya, udah matiin aja ya Allah. Boleh itu ya, berdoa begitu boleh ya. Nah macam-macam ya, ada orang yang pakai dibarengi diiringi dengan baca surat gleder tuh, apa surat gleder tuh, surat kilat tuh, apa namanya? Hah? Ar-Ra'du. Nah, bacain ayat Ar-Ra'du ya. Itu bukan berarti surat untuk nyepetin mati, itu doa di situ. Di dalam Ar-Ra'du bergeledar ya, geludug ya. Ya. Nah, itu ya salah satu doanya kalau kira-kira hidupnya banyak manfaatnya, ya Allah kasihlah ya. Umur ya, supaya bisa beramal soleh lebih banyak lagi. Tapi kalau kira-kira nambah maksiat saja ya, udah mati aja. Ya, nah itu boleh. Nah ini harus dihafal ini doanya nih ya. Doa dalam rangka sufi healing ya. Ya, ngarep-ngarep cepet-cepet mati nggak boleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk yang sabar itu yang anak putunya itu, justru anak itu berbakti sama orang tua itu saat-saat seperti ini, orang tuanya sakit. Kalau lagi sehat udah jag sendiri saja sih ya, ya itu biasa. Nah, ya. Jadi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaro. Lagi orang tua lagi sakit temenan enggak ya. Nah di situ sesungguhnya kita ngaulah itu di situ ya. Ya ngurusin makannya, ngurusin tidurnya, ngurusin salinnya, ngurusin, justru di situ ketika orang tua sudah rekrok ya, udah nggak bisa apa-apa. Ya kalau masih jigjag kayak ibu-ibu ini ya, ya itu si anak sih ya biasa saja ya gitu kan ya. Jadi justru ya itu penting ya, berbakti kepada orang tua. Tapi ditekankan di sini ma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma. Nah aja bentak-bentak ya, yang kadang-kadang ngurus wong tua apalagi serba pikun ya. Pusing ya gitu kan. Bentak-bentak kayak wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nifal yakulnya ini ya Allahumma, ayo sama-sama. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Doa pengen cepet-cepet mati boleh. Tapi harus ngomongnya kayak gini ya. Aja ngomong bari nafsu wis mati baik, kita sih mati baik ya, pegel. Nah itu nggak boleh ya. Jadi pakai baca doa ini ya, yang tenang ya. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairon li. Oh ya, pengennya urip panjang itu ya, hidup yang dibarengi manfaat. Khairon li itu manfaat ya. Nah, ada hadis Nabi lagi ya, ya Allahumma tawil umurona fi taatillah. Oh ya, ya. Jadi Allahumma tawil umurona fi taatillah ya. Jadi kalau pengen umur panjang lah gitu kan ya. Tapi dalam keadaan taat ya. Tapi kalau pengen panjangnya sampai 200 tahun ya serong, nggak apa-apa ya. Allah kasih nanti ya. 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 Ya, sebab dalam ayat itu ada Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, ada di antara kamu yang kuberikan umur yang panjang ya. Hatta ya sampai ya
Yang tadinya tahu jadi tidak tahu, ya yang tadinya kuat jadi lemah tuh ya. 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 Ayatnya begini, wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likaila ta'lamu ba'da ilmin syai'at. Di antara kamu ada yang kupanjangkan umurnya, ya, sampai ardalil umur, ya. Jadi yang tidak tahu jadi yang tahu jadi tidak tahu, alias pikun, ya. Sekelalenan. Yang tadinya kuat rosa jadi lembek, ya. Nah, gitu kan, ya. Itu ardalil umur, ya. Nah, batas umur Indonesia ini sekarang itu ya 80 tahun, 80 tahun masih rosa, ya. Itu namanya tingkat apa, harapan hidup. Kalau ikut Nabi ya 63 tahun, ya. Jadi kalau sudah di atas 80-an itu sudah jarang yang kuat, ya. Apalagi ya ibu-ibu nih, ya, tidak pernah mengingat surat Asy-Syams, ya, 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 ya. Surat Asy-Syams itu surat matahari, ya, maksudnya bukan hanya dibaca saja, wasyamsi waduhaha. Sering-sering, ya, berjemur, itu bagus, ya, mengandung vitamin D itu, ya. Sebab ibu-ibu kan biasanya nggak mau kena sinar matahari, takut hitam. Ya. Nah, akhirnya defisit, ya, ya, vitamin D-nya. Nah, ini bisa lekrok, ya, jalan udah susah. Ya, ya. Bahkan ada terapi itu, Bu, ya. Jadi kalau orang sudah ya 2 hari tidak jalan, Bu, ya, tidak jalan, nah itu umurnya itu ya menambah ketuanya 20 tahun. Ya, jadi kalau usia 60, ya, di tempat tidur saja, ya, nggak pernah gerak, ya, nggak pernah kena sinar matahari, ya, itu usianya tuanya seperti usia 80 tahun. Oh, jadi kalau ya ya kulit sudah mulai kendor, dikenceng maning, itu nggak apa-apa, ya. Yang penting bisa jalan. Sebab penyanggahnya itu kaki. Nah, itu diasupi, ya, ya, kekuatan tulang kaki itu dari surat Asy-Syams itu, ya, dari matahari, ya, dikasih sama Allah vitamin D yang gratis, ya. Oh, tinggal jemur aja setengah jam sambil jalan gitu, ya. Ya. Nah, itu ya salah satu bentuk, ya, terapi, ya, ya. Jadi kalau pengen umurnya setahun, 100 tahun, 1000 tahun, ya nggak ada, ya. Ardalil umur itu. Dan bahkan kalau sudah ardalil umur itu ngerepoti anak putu, ya, ya, mending masih waras. Kalau udah pikun, ya, udah makan belum, Bok, ya, semakan rong kali, oh dulu mangan. Ya, ya kan, ya, ya, mending kalau kebetulan peturun, naudzubillah, ya, disangkanya jamban, kan, ya. Nah, ini saya dapat tulisan ini, ya. Jadi untuk perempuan-perempuan, untuk ibu-ibu agar jelita, ya, ya. Jelita itu jelang 5 tahun, itu ibu-ibu jelita, ya. Atau ibu-ibu lolita, lolos 50 tahun. Mana nih yang jelita, ya? Ini masih muda-muda, ya. Ada lolita. Ya, lolos usia 50 tahun, ya, hangatkan tubuhmu, ya, setiap pagi dengan vitamin D gratis, ya, dari Tuhan, yaitu sinar matahari pagi.
yang melimpah di bumi Indonesia. Kalau di sana di barat ya, atau di Arab sana ya, itu ada ya 3 bulan itu nggak pernah ketemu matahari ya. Nah, itu musim dingin lah itu kan. Memang di kutub sana ya, ketemu matahari itu mungkin 6 bulan sekali ya. Di Indonesia ini tiap pagi ya, tanpa batas ini ya. Maka bergerak ya. Bergerak ya. Ya, yang penting sehat. Jadi umur tuh ya, yang penting pertama ya fitaatillah. Yang kedua ya tidak ngerepotin anak putu ya. Soal mati sih bakal mati ya mati baik ya. Nah, maka doa itu akan menjadi penting ya. Kalau masih kasih umur, ya Allah umurnya yang khairon itu ya sehat, ya kuat, ya jag-jag gitu ya. Masih bisa jalan sana sini, bisa mandi sendiri, sholat sendiri gitu loh ya. Jangan sampai dikasih umur naudzubillah min dzalik ya, ngerepotin anak putu ya. Nah, ini doanya. Nah, di samping tadi doa ya untuk ulang tahun ya, wa tawil umurana fi taatillah ya. Nah, ini beberapa ya ajaran hadis Nabi SAW tentang healing ya, tentang sehat ya, hidup sehat. Hidup sehat itu dari pikiran yang sehat ya, hati yang bersih loh ya. Kemudian dibarengi dengan sabar, syukur. Nah, insya Allah hidup sehat dunia akhirat ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir batin kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.